Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Aris Kurnia, NPM 1903010012. Di sini saya akan menjelaskan apa itu akuntansi dan apa itu akuntansi zakat berdasarkan PSK 5 dan PSK 09. Baik, kita langsung saja. Pertama, di sini saya akan menjelaskan akuntansi dan akuntansi zakat. Apa sih akuntansi dan akuntansi zakat? Kedua akuntansi ini berbeda dengan cara menghitungnya. Akuntansi berasal dari kata to akun yang salah satu artinya adalah menghitung. Jadi akuntansi ini adalah sebuah ilmu untuk menghitung suatu keuntungan atau kerugian di suatu perusahaan, dan sedangkan akuntansi zakat itu adalah jadi mengukur atau menghitung suatu uang yang masuk ke dalam perusahaan dengan sesuai syariat Islam. Selanjutnya, bagaimana cara mengelola zakat? Nah, zakat ini akan dikelola dengan baik, yaitu sesuai dengan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Yang dimaksud dengan pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan dan pengorganisasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Tujuannya ada pengelolaan zakat itu yaitu meningkatkan aktivitas dan efisien pelayanan dalam pengolahan zakat. Jadi pengolahan zakat ini akan membuat suatu zakat yang berguna untuk masyarakat dan untuk membantu masyarakat yang mungkin tidak memiliki uang ataupun tidak bisa membeli sesuatu yang diinginkan. Dengan adanya zakat ini diolah dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, maka akan terjadinya pendistribusian zakat sesuai dengan aturan-aturan syariat Islam. Selanjutnya yaitu pernyataan standar akuntansi di dalam PSK 45. Sebelum PSK 45 ini ada namanya PSK 109 yang sudah digunakan dalam standar zakat ini. Karena PSK 45 ini adalah akuntansi yang menghitungnya menggunakan nirlaba untuk organisasi nirlaba, sedangkan PSK 109 itu adalah khusus untuk zakat. Jadi setelah PSK 45 ini maka diubah menjadi PSK 109 untuk akuntansi zakat. Nah, isinya apa saja di PSK 45 ini? Dalam paragraf 5 yaitu satu, pembatasan permanen adalah pembatasan penggunaan sumber daya yang ditetapkan oleh penyumbang agar sumber daya tersebut dipertahankan secara permanen, tetapi entitas nirlaba diizinkan menggunakan sebagian atau semua penghasilan atau manfaat ekonomi lainnya yang berasal dari sumber daya tersebut. Kedua, pembatasan temporer adalah pembatasan penggunaan sumber daya oleh penyumbang yang menetapkan agar sumber daya tersebut dipertahankan sampai dengan periode tertentu atau sampai dengan terpenuhinya keadaan tertentu. Selanjutnya itu sumbangan terikat. Apa itu? Sumber terikat adalah sumber daya yang penggunaannya dibatasi untuk tujuan tertentu oleh penyumbang. Pembatasan tersebut dapat bersifat permanen atau temporer. Di PSK 45 ini masuk dari sini itu adalah belum memenuhi syarat Islam, karena dia masih ada pembatasan dan bagaimana distribusinya, dan hanya tetap entitas nirlaba yang diizinkan menggunakan. Selanjutnya kita akan membahas tentang PSK 109 yang digunakan pada saat ini di Indonesia, yaitu amil adalah entitas pengelola zakat yang pembentukannya dan atau pengukuhannya diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang dimaksudkan untuk mengumpulkan dan menyalurkan zakat, infak, atau sedekah. Yang kedua, dana amil adalah bagian amil atas dana zakat dan infak atau sedekah serta dana lain yang oleh pemberi diperuntukkan bagi amil. Dana amil digunakan untuk pengelolaan amil. Yang ketiga, dana infak atau sedekah adalah bagian nominal atau penerimaan infak atau sedekah. Yang keempat, dana zakat adalah bagian non-amil atas penerimaan zakat. Yang kelima adalah infak atau sedekah adalah harta yang diberikan secara sukarela oleh pemiliknya, baik yang diperuntukkannya dibatasi maupun tidak dibatasi. Yang keenam itu mustahik. Nah, mustahik ini adalah orang yang berhak menerima zakat. Yang ketujuh muzaki, yaitu orang Islam yang wajib membayar zakat, dan nisab itu batas minimum yang dibayarkan zakat, dan zakat itu adalah harta yang harus dikeluarkan oleh muzaki. Nah, jadi di PSK
PSK nomor 109 ini sangat sesuai syariat Islam karena di sini banyak isi-isi tentang zakat itu apa saja orang-orangnya, paket itu apa, dan dananya itu jelas gitu. Karena dana amil yang amil digunakan oleh pengolahan amil, jadi ada amil yang diberi kewenangan untuk mengolah dana tersebut sesuai syariat Islam. Yang selanjutnya yaitu pengakuan dan pengukuran. Pengakuan awal zakat. Penerimaan zakat diakui pada saat kas atau aset lainnya diterima. Zakat yang diterima dari muzaki diakui sebagai penerimaan dan zakat. Jika dalam bentuk kas, maka sebesar jumlah diterima. Jika dalam bentuk non-kas, maka sebesar nilai wajar aset non-kas tersebut. Penentuan nilai wajar aset non-kas yang diterima menggunakan harga pasar. Jika pasar tidak tersedia, maka dapat menggunakan metode penentuan nilai wajar lainnya sesuai dengan SAK yang relevan. Selanjutnya yaitu pengukuran setelah pengakuan awal zakat. Jika terjadi penurunan nilai aset zakat dan kas, jumlah kerugian yang ditanggung harus diperlakukan sebagai pengurang dana zakat non-kas. Jumlah kerugian yang ditanggung harus diperlakukan sebagai pengurang dana zakat atau pengurang dana amil, tergantung dari sebab terjadinya kerugian tersebut. Penurunan nilai aset zakat itu seperti apa? Contohnya pengurangan dana zakat jika terjadi tidak disebabkan oleh klien amil. Jadi pengurangan zakat ini tidak akan dikurangi jika amil itu tidak lalai. Tapi jika kerugian dan pengurangan dana amil disebabkan oleh klien amil. Jadi kerugian atau pengurangan dana amil itu akan terjadi jika amil itu lalai. Jadi zakat tersebut ini pengurangan dana zakatnya itu tidak akan dikurangi jika amil ini tidak lalai, dan jika amil itu lalai maka kerugian atau pengurangan dana amil akan terjadi. Selanjutnya penyaluran zakat. Penyaluran zakat ini ada dua. Yang pertama itu jumlah yang diserahkan jika dalam bentuk kas, dan yang kedua jumlah tercatat jika dalam bentuk aset non-kas. Jadi PSK 109 ini sangat baik sekali dan sudah berkembang di Indonesia, dan ini digunakan sebagai standar penyaluran zakat. Sekian dari presentasi dari saya. Bila ada salah saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.